Oke, silakan dimulai dengan presentasi ya. Kemarin terakhir siapa ya? Langsung nyambung aja. Kemarin terakhir saya, Pak. Oke, berarti berikutnya Kirana ya. Ada nggak? Sudah ada belum? Kayaknya kalau belum ada, maka berarti Wildan. Wildan juga belum ada kelihatannya. Oh, belum. Naufal Husni. Delan belum ada, Banu juga nggak ada. Ya berarti Dwi. Oke, silakan Dwi. Cahaya Runarani. Pak. Oh, Wildan ada ini ya, Wildan ya, sudah ada ya, oke ya. Cuman belum bersama. Oke, berarti Wildan dulu, Wildan silakan. Karena Noval, Kirana nggak ada, ya nggak ada. Oke, silakan Wildan dulu aja, berarti urut di prosesnya aja. Terus yang sudah ngerjakan tugas silakan mulai klaimkan ya di ini saya lihat masih kosong ya. Apa yang presentasi ya supaya saya nggak apa daripada saya harus ngecek di rekamannya itu. Silakan Anda klaimkan aja itu. Oke, Wildan sudah siap? Halo Wildan? Iya, Prof. Oke, silakan. Ya. Tapi ini saya belum masukin overlift di collab nggak apa, Bro? Oh, Pak, di collab-nya dulu yang penting Anda diawali cerita dengan apa untuk tugas. Nah, terus langsung masuk di collab-nya dulu nggak apa-apa. Baik, Prof. Yang penting sudah ada. Kita izin mempresentasikan tugas minggu ini. Jadi ini masih temanya hampir sama-sama minggu-minggu sebelumnya. Latar belakangnya itu ini datanya tentang saham ya. Jadi latar belakangnya itu di awal 2025 kan IHSG itu sempat memerah gitu, cukup turun drastis. Terus baca-baca dari berita itu ada beberapa sebab gitu. Salah satunya itu performa saham-saham bank itu lagi turun gitu. Nah kalau kita lihat sendiri itu pada 5 tahun terakhir harga BBRI itu pasca COVID itu berawal dari 2000-an itu sempat naik sampai angka 6.000, lebih tepatnya di 6.450. Akan tetapi pada akhir Maret atau awal kuartal kedua 2024 harga saham BBRI itu mulai mengalami penurunan hingga di sekitar 4.000 gitu. Nah, berbagai sumber kenapa kok saham bank ini turun, itu dari berita itu ada yang berpendapat macam-macam. Salah satunya kayak naiknya suku bunga Bank Indonesia, tekanan inflasi, terus melemahnya daya beli masyarakat sehingga memengaruhi UMKM yang merupakan itu salah satu fokus penyaluran kredit BBRI gitu. Nah, alasan lainnya yaitu aktivitas jual oleh investor asing. Kalau kita lihat pada 2024 itu BBRI itu 25,64 triliun dana asing itu keluar atau pihak asing melakukan penjualan. Nah, ini menjadikan net sell terbesar pada 2024 oleh asing, net sell oleh asing. Kalau kita lihat sendiri, mohon maaf agak ramai. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini, ini bawahnya ini adalah grafik penjualan asing. Ketika asing melakukan penjualan ini bisa kita lihat bahwa harga saham ini cenderung ikut melakukan penurunan gitu, kurang lebih gitu. Nah terus saya juga ambil sampel lain yaitu Bank BBCA. Nah ini lebih kelihatan ketika asing membeli saham tersebut
harganya ikut naik, tapi waktu melakukan penjualan harganya ikut turun. Atau mungkin sebaliknya ya, waktu harganya naik asing beli, waktu harganya turun asing jual gitu. Tapi karena lumayan susahnya mendapatkan data ini, akhirnya saya mengambil variabel lain, yaitu di mana beberapa sumber itu juga berpendapat bahwa yang mempengaruhi harga saham itu adalah laba perusahaan gitu. Nah, BBRI sendiri itu membukukan laba bersih senilai 60,4 triliun sepanjang 2023 dengan pertumbuhan laba 17,5 year of year. Nah, dengan pertumbuhnya laba perusahaan seharusnya harga saham itu pada 2024 harusnya kan naik. Tapi di BBRI itu malah turun. Nah, kenapa ini? Saya penasaran di situ. Walaupun beberapa sumber itu menjelaskan bahwa walaupun secara year of year-nya BBRI itu naik, melakukan pertumbuhan 17,5%, tapi secara quarterly itu dia melakukan penurunan gitu. Maka dari itu saya ingin melakukan analisis data panel menggunakan data-data saham ini, yaitu menghubungkan variabel laba, net profit dengan harga saham. Datanya sebagai berikut. Bentar. Di minggu-minggu sebelumnya itu saya cuma menggunakan 2 emiten, yaitu BBRI dan juga BBCA, dan hasilnya cukup memuaskan, yaitu kemarin waktu pakai fix effect itu dapat R square itu di bentar, sekitar 80-an bahkan. Akan tetapi ada asumsi yang tidak dipenuhi, yaitu autokorelasi. Bentar. Oh ya, ini terdapat autokorelasi. Nah, karena cuma waktu sebelumnya itu cuma pakai 2 emiten, dan itu pun sektornya juga perbankan semua. Karena di sini ada metode baru yaitu mix effect yang dia memerlukan grup, jadi saya menambahkan beberapa emiten dengan berbeda sektor. Ada antara lainnya, bentar kok lemot. Bentar, provision ganti saluran. Oh, sudah, Wildan. Bentar, Prof. Jaringannya lemot banget Mas Yan. Izin ganti jaringan dulu. Ini di kos-kosan Anda? Iya, Prof. Ya memang apa? Ya kalau dekat ke kampus milih pakai WiFi kampus kalau memang itu. Jauh kosnya. Lumayan, Prof. Hmm. Ya, oke, mungkin lagi trouble itu diganti yang lanjutannya dulu nggak apa-apa. Wildan sambil intinya ini tadi kayaknya sudah mencoba memahami fenomena terjadinya perubahan harga karena akhirnya variabel apa yang Anda pakai? Yang Akhirnya sebagai apa? laba perusahaan. Laba perusahaan ya. Walaupun sebenarnya tadi yang lebih jelas kan kalau luar negeri narik kan itu. Itu Iya, banyak Prof. kalau varian sell itu Anda bisa memperhatikan itu paling
ini makanya kadang beberapa istilahnya account trading itu nggak diperlihatkan, khawatir mempengaruhi yang domestik. Tahu foreign sell besar-besar, ini ikut-ikutan, karena takut nanti harga mesti akan makin cepat jatuh. Nah, tapi sayangnya nggak tahu datanya bisa diperoleh. Oh ya, ini mungkin sekalian saya mumpung ingat ini ya, kemarin saya tambahkan di ini saya share screen-nya. Ada sumber-sumber data yang silakan bisa dicoba ya, kalau kalau ini ya salah satunya BPS ya, terus ada data box itu, ini tinggal diklik aja nanti terus Kaggle jelas ya itu ya, terus Statista ya, ini kemarin saya ada berapa dapatin, nanti dicoba kalau kalau kayak tadi ya, kita misalnya ingin dapat data bagaimana kan selama ini kemarin di berita-berita selalu kalau asing pada narik dana dari kita itu akan ngefek ke pasar modal kita itu. Tapi hari ini kebetulan sedang hijau ini. Jadi artinya apakah tiba-tiba ada yang masuk karena kan itu bisa untuk dalam rangka menekan harga, setelah itu harga turun mereka pada masuk lagi untuk beli harga murah kan. Nah, inilah yang saya harapkan salah satunya nanti Anda menganalisis di sini dengan apa data panelnya adalah apakah bisa dipakai untuk tadi buat keputusan apakah di saatnya saya harus melepas, nanti saya jual, berarti nanti saatnya saya akan ambil lagi gitu, dalam rangka untuk profit taking kan itu. Nah ini silakan, makanya tadi kalau dengan collab juga nggak apa-apa kalau memang Anda bisa Wildan kalau datanya Anda langsung ambil dari ini, yang Finance Yahoo secara langsung dari collab? Iya, Harganya iya, Bro. Tapi yang langsung kan bisa? Enggak, labanya kalau harganya kan bisa langsung. ya, Kalau yang labanya bisa dapat apa? saya Harus kopas dari Stockbit-nya, Bro. Agak manual. bisa? Oh, agak manual, tapi maksudnya nggak bisa langsung baca langsung dari mungkin coba tanya ChatGPT kalau baca langsung ada enggak gitu kan. Karena tujuannya untuk kecepatan. Jadi misalnya kita lagi untuk memutuskan kan, sekarang kan apa-apa serba harus cepat kan, karena dalam waktu hitungan ini kadang bisa berubah arah kan. Ini konteksnya kalau untuk trading ya, kalau untuk investasi kan jangka panjang kan mesti ada masa nanti recovery, mungkin nggak sepanik kalau yang tujuannya hanya mau profit taking kan. Nah, makanya nanti ini silakan Anda mau analisisnya di sini dalam rangka untuk jangka pendek apa jangka panjang itu nanti silakan diperhatikan. Karena yang hari ini kan kita nanti akan masuk ke yang ini ya, prediction sama Bayesian inference-nya kan nanti untuk ini kan masuk minggu keempat ya nanti kita di Oke, silakan. Berarti Bildan sudah bisa normal lagi koneksinya apa masih agak lambat? Bentar, Bro, agak lemot. Mungkin lanjut Ya dulu oke. aja, Bro. Oke, berarti diganti siapa ini ya? Habis Wildan, ini ada nggak nih siapa? Ada, Prof. Oh ada. Oh ya kayak oke ya, Delan silakan Delan. Oh ya, izin share screen ya, Prof. Ya oke silakan Din. Jadi yang penting di sini saya harapkan Anda dapat penajaman dari dengan bantuan analisis data panelnya. Syukur tadi untuk kepentingan apakah tadi kayak trading kan untuk profit taking, tapi kalau untuk investment biasanya kan long term. Itu kalau tadi main di saham ya. Tapi untuk kalau bahas yang lainnya, silakan Anda punya kepentingan apa di situ. Harapannya ada kepentingan, ya bisa kepentingan jangka pendek, kepentingan jangka panjang ya, untuk supaya hasil kita melakukan analisis itu ya ada manfaat konkretnya lah itu. Oke, silakan, Dela. Oke, selamat siang, Prof dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk minggu kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu hal yang sebenarnya penting, yaitu life ekspektasi atau angka harapan hidup. Nah, jadi life ekspektasi atau harapan hidup ini adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai seseorang sejak lahir berdasarkan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi saat ini. Nah,
di kebanyakan negara, angka harapan hidup itu telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, yang didorong oleh perbaikan dalam layanan kesehatan, nutrisi, dan sanitasi. Namun di negara-negara yang berpendapatan rendah, angka harapan hidup ini cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara yang pendapatannya menengah dan tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya kemiskinan, infrastruktur sanitasi yang buruk, serta beban penyakit menular yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu memahami faktor-faktor yang memengaruhi angka harapan hidup ini ya untuk negara-negara berpendapatan rendah menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, untuk referensi penelitian sebelumnya itu telah mengungkapkan hubungan yang signifikan antara angka harapan hidup dan pengeluaran negara untuk kesehatan. Seperti akses ke sanitasi dasar, prevalensi HIV, urbanisasi, edukasi, serta faktor gender menurut jurnal yang dibuat oleh Taylor Rizzo pada tahun 2019. Nah, studi ini berfokus pada negara-negara yang berpendapatan rendah atau low income, namun untuk rentang waktunya itu lebih terbatas, yaitu pada tahun 2000 sampai tahun 2015. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini saya memperluas cakup analisis dengan menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang. Nah, untuk menurut Paul Aravia, terdapat 7 kategori potensial yang menentukan life expectancy atau angka harapan hidup. Yang pertama itu adalah healthcare expenditures, yaitu pengeluaran kesehatan yang mencerminkan investasi suatu negara dalam layanan kesehatan. Nah, studi menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan berkorelasi dengan harapan hidup yang tinggi. Contohnya, Jepang dengan belanja kesehatan yang tinggi memiliki angka harapan hidup sekitar 84 tahun, sedangkan negara dengan belanja rendah cenderung memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Yang kedua itu ada health financing policies. Sistem pembayaran kesehatan seperti asuransi universal meningkatkan akses layanan medis. Negara dengan universal health coverage seperti Korea Selatan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan sistem out of pocket, di mana biaya kesehatan ditanggung sendiri oleh individu. Selanjutnya ada elements of medical care, yaitu ketersediaan dokter dan fasilitas kesehatan yang baik dapat berperan dalam meningkatkan harapan hidup. Negara seperti Norwegia dengan rasio dokter tinggi seperti 4,8 per 1000 penduduk memiliki kesehatan yang kuat, sementara negara dengan tenaga medis terbatas cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah. Yang keempat ada health habits and population health. Kebiasaan hidup yang sehat seperti pola makan baik dan tidak merokok berkontribusi pada umur panjang. Jepang dikenal dengan pola makan sehat dan angka harapan hidup yang tinggi, sedangkan negara dengan konsumsi alkohol dan merokok tinggi memiliki risiko penyakit yang lebih besar. Untuk faktor lainnya seperti ada social determinants, yaitu faktor sosial seperti pendidikan dan pendapatan. Selanjutnya ada social spending, yaitu belanja sosial. Ada external factor seperti faktor-faktor seperti polusi udara dan kondisi ekonomi, juga turut berpengaruh pada angka harapan hidup. Nah, untuk tujuan tugas kali ini yaitu untuk mengidentifikasi variabel potensial yang berpengaruh pada angka harapan hidup pada low income countries atau negara-negara dengan pendapatan yang rendah, dengan menggunakan pendekatan analisis data panel dengan metode random effects dan mixed effects. Untuk variabelnya itu saya menggunakan ada sekitar ada 8 variabel di mana untuk tahun yang dipakai itu dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Nah, untuk klasifikasi negara yang berpendapatan rendah ini mengacu pada standarnya World Bank, di mana pada tahun 2022 negara dengan GNI atau Gross National Income yang kurang dari 1.135 dolar US dollar itu termasuk dalam negara yang low income. Nah, dari negara yang low income ini terdapat 26 negara yang dapat dilihat di layar ini. Untuk variabelnya itu ada 8, di mana satunya variabel dependent dan 7 yang lainnya adalah variabel independent. Untuk variabel dependennya seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu life expectancy at birth. Untuk variabel independennya itu ada pertama current health care expenditures, yang mana bersumber dari WHO. Di sini variabel ini mengukur total pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, termasuk belanja pemerintah dan swasta.
Selanjutnya ada labor force participation rate dari yang berumur 15 sampai 64, di mana sumbernya ini berasal dari World Development Indicators Data Bank dengan kategorinya itu social determinants. Nah, di sini maksud dari variabel ini adalah persentase penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang aktif dalam angkatan kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Selanjutnya ada variabel population total atau total populasi dari suatu negara. Untuk sumbernya itu dari World Development Indicators Data Bank dengan kategorinya external factors. Selanjutnya ada variable people using at least basic sanitation service, yaitu presentasi populasi yang memiliki akses ke layanan sanitasi dasar seperti toilet yang layak dan sistem pembuangan limbah yang aman. Selanjutnya ada prevalence of HIV yang bersumber dari World Development Indicators Data Bank. Variabel ini menjelaskan bagaimana persentase populasi yang terinfeksi HIV pada suatu negara. Selanjutnya, variabel prevalence of stunting, di mana variabel ini menggambarkan persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Dan yang terakhir ada carbon dioxide emissions atau CO2 emissions yang bersumber dari data bank juga. Dan variabel ini menggambarkan bagaimana total emisi karbon dioksida yang dihasilkan suatu negara dari aktivitas industri, transportasi, dan sumber lainnya. Sebelumnya mohon maaf untuk hasil dan pembahasannya saya sendiri belum mencantumkan, Prof, di sini, jadi saya akan jelaskan dari Colab. Nah, dari sini untuk sebelumnya kan itu ada 26 negara. Nah, cuma di sini ada 25 negara, cuma di sini saya hanya akan mengikutkan 23 negara selain Somalia dan South Sudan karena di sini negara-negaranya memiliki banyak missing values yang dapat berpengaruh pada analisis. Selanjutnya untuk hasilnya itu sendiri, untuk fixed effect didapatkan R square-nya sebesar 0,7483 dan variabel di sini untuk signifikansi modelnya berada di p-value 0 atau artinya model ini signifikan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke random effects-nya. Untuk random effects di sini didapatkan bahwa R squared-nya sebesar 0,8139 dan di sini untuk yang paling tingginya itu R squared-nya sebesar 0,96, itu R squared between, yang menjelaskan bagaimana variansi antara individunya seperti itu sebesar 96%. Untuk signifikansi modelnya itu sendiri signifikan dengan p-value sebesar 0. Selanjutnya untuk signifikansi variabelnya di sini didapatkan mayoritas variabel itu signifikan kecuali untuk variabel karbon dioksida, yaitu di mana di sini tidak signifikan. Untuk hubungan positif dan negatifnya di sini untuk labor force, health expenditure, basic sanitation itu memiliki hubungan dan juga population memiliki hubungan yang positif dengan variable dependent, yang artinya semakin tinggi populasi atau persentase populasi yang bekerja atau pengeluaran negara terhadap kesehatan dan sanitasi yang lebih baik itu meningkatkan angka harapan hidup. Sedangkan untuk prevalensi HIV itu semakin tinggi prevalensinya itu akan menurunkan angka harapan hidup. Namun di sini yang saya masih bingungkan yaitu stunting, di mana di sini 0,1 yang mana positif tapi dia malah meningkatkan angka harapan hidup. Nah, untuk mixed effect dapat kita lihat di sini bahwa observasi yang di-include dalam modelnya adalah 521 dengan 23 negara seperti yang tadi udah dijelaskan. Lalu untuk minimum group size-nya atau
tahunnya tuh di rentang 17 ada 17 jenis tahun dan 23 sampai 23. Lalu untuk metodenya tadi mix linear model regression, dan dapat dilihat untuk signifikansinya. Di sini yang signifikan tuh untuk labor force di sini tidak signifikan, sedangkan untuk karbon dioksida di sini signifikan. Nah, untuk uji asumsinya saya sendiri belum selesai, namun untuk multikolinearitas di sini dapat dilihat bahwa untuk labor force dan CO2 emissions itu stunting prevalence itu memiliki nilai variance invasion factor yang lebih dari 10, di mana dapat mengindikasikan adanya multikolinearitas. Untuk uji Hausmann-nya sendiri saya udah coba, cuman masih belum tahu apakah sudah benar rumusnya, dan di sini dapat bahwa nilai Hausmann stat-nya sekitar 364, di mana P value-nya 0, yang mana kalau misalkan kurang dari tingkat signifikansinya atau di sini 0,05, berarti fixed effect lebih baik daripada random effects. Begitu Prof sekalian, terima kasih. Oke, ini terakhir tadi yang ada ragu tentang apa tadi Anda nyebutnya? Anda yang ragu? Hausmann itu uji Hausmann-nya apa tadi? Anda yang mengatakan ngomong ragu apa? Bener apa enggak apa? Hausmann apa apanya tadi? Yang uji Hausmann. Soalnya Ragu kalau di dalam Python artian kan apa ada Anda? library-nya. Bagaimana, Prof? Ya, ragu dari sisi apanya? Anda ragu bener apa enggak dari sisi apa Anda? Ini belum ngecek sih, soalnya masih ChatGPT tadi gitu. Enggak, makanya kalau di ChatGPT Anda kalau misalnya ingin minta ini ya, minta linknya aja, sementara diharif dulu aja gitu kalau udah dapet itu. Untuk meyakinkan bahwa Hausmann teorinya sudah benar belum itu. Dan karena memang kadang di sini kan dapatnya yang package kan, library kan, jadi nggak kelihatan rumusnya kan itu. Iya, Prof. Nah, itu bisa ke apa, ke ChatGPT minta jangan yang berupa package itu. Jadi berupa apa, kayak yang pakai rumusnya. Jadi misalnya minta teorinya dulu kan. Coba Anda ke ChatGPT, minta teori tentang uji Hausmann gitu. Ke ChatGPT, coba Anda buka ChatGPT-nya. Minta teori tentang uji Hausmann itu. Teori tentang uji, oke. Nah kan dikasih rumusnya kan ini. Nah kalau Anda ingin ngerakit sendiri, mampu nggak? Kalau nggak, minta ini, code Python-nya gunakan yang rumus apa tadi itu, Anda sebut aja, dia biasanya langsung ngonek ke situ itu. Tahu maksud saya kan? Iya. Jadi Anda Paham, ingin Prof, ya. nguji sendiri gitu loh, bukan pakai library gitu loh. Nah, nanti Anda akan bisa cross check itu antara yang karena di open source itu orang pada banyak yang bikin library kan kayak gitu. Dan kita cek teorinya. Dan ini nanti pada saat Anda skripsi kayak gitu untuk meyakinkan bahwa oke, coba minta code-nya uji Hausmann ini yang rumusnya pakai ini, tapi loh yang diperlihatkan rumusnya loh, bukan yang pakai library-nya. Karena dia mau ngasih pilihan yang itu. Jadi apa, buatkan code menggunakan rumus uji Hausmann gitu. Sudah kode pakai Anda Python atau apa. Kalau saya biasanya udah collab gitu aja, kalau udah biasa Python otomatis Python itu. Mestinya harus memperlihatkan ada uji H-nya gitu. Ya kan, ada Y, ada X-nya. Nah, itu kan akan dia detail menggunakan formulanya itu. Nah, ini nanti Anda running juga nanti ditandingkan dengan yang pakai apa? Library-nya itu memang lebih panjang itu. Tapi ini jadi Anda bisa memahami di agak lebih lebih detailnya itu. Jadi nanti kan kadang mungkin dari segi ininya ada apa, kadang tadi kayaknya kepanjangan pada di pendahuluan nggak usah panjang-panjang ya.
yang penting statement terus diarepkan. Yang penting Anda dari sini Anda punya pengalaman bagaimana kita menganalisis data panel dengan segala tantangannya tadi. Asumsinya banyak yang dilanggar kan itu. Tadi berapa yang Anda langgar itu? Tadi Asumsi. masih baru buat yang ini sih Prof, yang untuk multikolinear itu masih itu langgar juga. Yang harus dicek harus ada berapa? Yang dicek ada berapa? Yang harus dicek asumsinya? Yang penting ada identifikasi itu dulu. Jadi mungkin kan masih hasilnya belum ini. Ambil aja hasil akhirnya. Oh, sudah memenuhi asumsinya belum. Nanti kan detailnya masih di collab, nggak apa-apa gitu. Ini kan kayak Oh, masih ya kayak Anda kalau lagi bimbingan skripsi kan masih proses ngerjakannya, nanti kalau bikin reportnya baru yang lengkapnya kan. Nah, cuman memang ini sengaja tugas yang sekarang saya coba saya kondisikan supaya sudah terbiasa dengan membuat latar belakang tadi yang pendahuluannya, terus jadi tujuannya Anda mau apa, terus untuk metodologinya, teorinya mau gunakan apa, itu kalau bisa sudah diperlihatkan dengan segala macam konsekuensi ya asumsinya. Terus hasil pembahasannya atau komputasinya mau gunakan apa? Apakah yang package berupa library-nya atau gunakan langsung rumusnya. Memang bedanya kan tadi ya, jadi lebih panjang kan kalau langsung rumusnya. Kalau sudah berupa package kan lebih pendek programnya itu, di collab-nya itu. Nah, nanti terus kesimpulannya, ini kesimpulannya apa kira-kira Anda dengan mengkaji tentang expected life ya, kalau nggak salah ya ini ya tadi ya. Iya. iya, angka harapan hidup. Nah, kalau bahasa di Indonesia apa yang diukurnya pakai apa di Indonesia? Ada pernah dengar indeks pembangunan manusia? Oh ya, pernah, Prof. Pernah. Nah, itu ada kaitannya dengan yang seperti Bapak ada beberapa daerah indeks pembangunan manusia masih rendah sekali, ada yang sudah tinggi di Indonesia. Nah, karena apa? Nah, untuk mengatasi itu harus diapain? Nah, itu tadi ada sudah berdasarkan beberapa variabel yang signifikan kan itu. Iya. Tadi ada berapa? Dari variabel yang Anda sudah ini ada yang sudah kedetek bahwa dia memang mempengaruhi expected life tadi? Yang ini Prof, yang sampai sini. Nah, nanti ini kan data dari mana datanya ini? Dari Data WHO Indonesia sama bukan? Databank. Dari negara Tapi dunia, Prof. enggak, Indonesia ada termasuk Mbak, masuk di situ. Oh, di sini kalau Indonesia nggak ada, soalnya fokusnya untuk negara dengan pendapatan rendah. Oh, jadi malah yang low income country itu. Iya, Iya. kan Indonesia kan kategori sudah middle apa ya sekarang ya middle. Ya oke, berarti Hmm. nanti justru Anda bisa juga ingin melihat bagaimana antara yang low terus yang middle sama ini apakah hampir perilakunya sama enggak. Nah, Anda ada yang merasa mungkin harusnya pengaruhnya positif atau negatif misalnya, ada enggak Oh, yang ada Prof seperti itu? yang ini stunting itu. Soalnya kan di sini parameternya kan positif, Prof. Cuma dia di sini positif, Harusnya stunt, harusnya harusnya negatif. stunting kan kalau kalau naik harusnya apa? Kalau stunting angka tinggi, expected life-nya gimana? Kalau orang yang stunting, Semakin rendah. ya kan? Makanya jadi daerah yang stuntingnya tinggi, mestinya expected life-nya akan rendah kan? Karena dia jadi kurang. Nah, di sini ada yang berlawanan di situ. Ada fenomena apa? Nah, model yang di sini kita pakai sementara masih model linear kan ini? Iya, Iya kan? Linear apa enggak di situ modelnya? linear. Nah, inilah yang nanti salah satu tantangan bisa juga kita, oh ini kayaknya mungkin, nah lihat benar nggak pengaruh dia sebenarnya mungkin bisa juga nggak linear misalnya kayak gitu. Karena memang variabel banyak makin kompleks, tapi memang kita step by step ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Jadi ada yang kadang jadi catatan aja bahwa tapi pada saatnya ada skripsi itu kan harus dikaji lebih dalam kenapa kan gitu. Tapi untuk ini oke lah, ini kan kuliah kan saya lebih menekankan ke step by step, Anda belajar metodenya dari yang fix, terus random, terus hari nanti kita ada ke arah bahasa reference-nya. Nah, itu harapan saya dari situlah Anda mulai akan belajar tentang bagaimana step by step mempelajari data panel kan.
Walaupun yang populer kan seringnya yang regresi data panel kan yang ke regresi. Nah, di sini sebenarnya kita nggak harus konteksnya selalu regresi kan itu misalnya. Ini masih regresi kan Anda ya ini ya? Iya kan? Iya, Bro, masih regresi aja. Iya kan? Masih di ini kan. Ya oke, tadi walaupun belum bekas sekali lagi ada bagaimana ambil yang inti-intinya aja nggak apa-apa, nggak harus kayak tadi pendahulu pada panjang-panjang sebenarnya nggak harus segitulah itu. Ini lebih untuk latihan Anda bagaimana melaporkan dari suatu yang Anda kerjakan, dari latar belakangnya apa sih intinya, jadi nggak harus berpanjang-panjang nggak apa-apa, terus di metodologi beberapa masih diharapkan nggak apa-apa, terus di komputasinya juga sama, tapi justru saya harapkan minimal kesimpulan jadi ya. Jadi artinya kesimpulannya apa tadi misalnya, oh ini jadi salah satu kesimpulannya Anda ada yang merasakan aneh ini, stunting dengan kok harusnya hubungannya negatif ya, Negatif. kan stuntingnya dia harusnya naik. Loh kok ini? Nah, terus yang signifikan, ini kayaknya kenapa kok ini nggak harusnya signifikan? Anda bisa berdasar suatu mungkin yang Anda baca dari suatu literatur tentang hubungan antara tadi, kayak stunting dengan ini kan karena intuisi Anda sendiri kan, walaupun Anda belum pernah apa istilahnya meneliti secara khusus kan. Atau di beberapa Iya. jurnal orang yang meneliti bahwa stunting hubungannya harusnya negatif bukan positif misalnya. Boleh berupa masih merefer ya, tidak. Makanya kenapa saya kasih fasilitas harusnya nggak harus sudah karena untuk menuliskan ya butuh waktu kan. Nah, makanya nggak harus ini semacam kayak sering saya pakai untuk kepentingan bimbingan. Saya inginnya biar cepat, saya ingin bisa dapat insight-nya dulu. Nanti kalau sudah oke, baru dibikin laporannya yang namanya skripsi itu kan. Saya minimal sampai titik tertentu saya sudah melihat kayaknya ini oke lah sudah bagus lah misalnya kayak gitu. Oke, untuk Denan saya kira udah cukup. Ini berikutnya berarti siapa ini? Kalau Banu kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti berikutnya ke Dwi ya. Oke, silakan Dwi. Baik, Prof, izin share screen. Oke, saya. Oke, baik. Jadi saya membahas mengenai timbulan sampah. Di sini karena data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional itu menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 31 juta ton sampah pada tahun 2024 dengan 40,3% sampah tidak terkelola. Kemudian saya juga membaca dari jurnal-jurnal dan menemukan salah satunya penelitian oleh Lavani, dia mengkaji pengaruh PDRB per kapita, padatan penduduk, tingkat pendidikan, dan belanja lingkungan hidup terhadap timbulan sampah di Pulau Jawa selama periode 2010 hingga 2019. Untuk HRF-nya ke sini. Oke, jadi dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kepadatan penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap timbulan sampah. Sementara tingkat pendidikan dan belanja lingkungan hidup berpengaruh negatif terhadap timbulan sampah, namun belanja lingkungan hidup tidak signifikan. Kemudian di penelitian saya di sini, tugas ini saya menggunakan variabel PDRB dan kepadatan penduduk terhadap timbulan sampah seluruh provinsi di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Kemudian, datanya saya kumpulkan dari BPS dan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, mencakup PDRB, kepadatan penduduk, dan timbulan sampah per provinsi selama periode 2019 hingga 2023. Kemudian, di sini digunakan random effect model, di mana model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Untuk samaannya seperti ini dan dapat diestimasi dengan generalized least square.
Untuk sumbernya masih saya haref di sini. Tapi dia belum muncul lagi di sini. Nah, dia menggunakan generalized least square untuk mengestimasi random effect model. Kemudian untuk analisisnya kita ke Colab. Pertama saya masukkan datanya, kemudian analisis dari statistik deskriptif dan visualisasinya. Kalau dari visualisasi di sini terlihat ada outlier yang sangat jauh dari data lainnya, dan ketika saya coba analisis itu dia mempengaruhi hubungan antar variabelnya. Nah, di sini outliernya dari Provinsi DKI Jakarta, dia kepadatan penduduknya sangat ekstrim dan timbulan sampahnya juga sangat tinggi, sehingga saya menghapus data Provinsi DKI Jakarta, supaya variabelnya lebih lihat dengan baik hubungannya. Setelah dihapus, lebih terlihat hubungan antara PDRB dan timbulan sampah dan kepadatan penduduk dan timbulan sampah. Kemudian saya menggunakan random effect model. Di sini diperoleh R-square sebesar 0,7263 dengan kedua variabel berpengaruh positif signifikan. Nah, sewaktu tugas sebelumnya di fixed effect model itu diperoleh R-square sebesar 0,44. Jadi dengan random effect model ini R-square-nya sudah meningkat. Sini juga F statistiknya signifikan sehingga model signifikan secara simultan. Kemudian untuk uji asumsi yang pertama multiple linearitas itu dia terpenuhi karena dari seluruh variabelnya dia kurang dari 10 nilai VAV-nya. Kemudian model ini tidak memenuhi homoskedastisitas karena datanya cenderung berkumpul di sebelah kiri dan tidak menyebar secara merata. Untuk autokorelasi dia terpenuhi. Kemudian saya mencoba dengan estimasi WLS menggunakan bobotnya 1 per residual kuadrat dari hasil model sebelumnya. Nah, di sini diperoleh R-square-nya sangat meningkat menjadi 0,9735. Hubungan kedua variabelnya signifikan, positif signifikan. Dan ketika saya coba uji asumsi lagi, dia masih tidak memenuhi homoskedastisitas, tetapi terlihat bahwa penyebaran data sudah tidak semengumpul sebelumnya, sudah mulai menyebar secara acak jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa analisis menggunakan model random effect dan weighted least square itu menunjukkan bahwa PDRB dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap timbulan sampah. Nah, model WLS sendiri berhasil meningkatkan R-square dari 0,72 menjadi 0,97 meskipun heteroskedastisitas belum sepenuhnya terpenuhi dari hasil penanganan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin yang pertama tentang memang menaikkan R-square sudah, jadi tapi salah satu di statistik yang R-square kadang tinggi, tapi kalau asumsi-asumsi banyak yang dilanggar kadang juga bisa menimbulkan ada sesuatu yang masih belum pas itu. Nanti perhatikan asumsi-asumsi apa yang menyebabkan apa R-square sudah tinggi, tapi kok ternyata apa asumsi-asumsi itu tetap dilanggar itu. Nah, ini nanti apa menarik untuk melihat. Tapi ini saya kira usaha tadi sudah ada beberapa kayaknya buang yang ini ya, yang outlier kayaknya ya, yang tinggi-tinggi ya. Iya ya, tadi ada kayak saya kayaknya ada yang Iya, Prof. Ya, dihilangkan ya. ini outlier. Jadi Iya. belum berani mengatasi pas yang di outlier gitu ya. Supaya nggak jadi outlier. Anda pernah belajar mengatasi outlier? Ya paling Selain gampang memang dibuang dibuang belum itu. sih, Prof. Nah, itu Ya. makanya nanti nah, coba sekarang mumpung lagi ini hanya walaupun nanti nggak harus dipelajari sekarang. Sekarang tanya ChatGPT itu bagaimana mengatasi data outlier, dapat diketikkan di situ. Cara mengatasi
apa Jadi kita rekomendasikan teorinya kemana, nanti saatnya Anda kan identifikasi dulu kan. Nah, ini menghapus kan, Anda sudah melakukan transformasi yang belum ya, menghapus sudah itu paling gampang kan. Nah, ada bin sponsoring, ada nah ini kan ada banyak. Ini maksud saya nanti pada saatnya Anda mungkin skripsi kan buang-buang ya, walaupun tadi saya ada bimbingan tidak sebelumnya ya, ada yang milih buang karena datanya banyak banget, ya udah nggak mau repot ya. Asal setelah dibuang datanya masih memadai lah itu. Karena kadang keberadaan outlier sendiri itu sesuatu yang memang harus kita akomodasi gitu. Supaya pada saat jadi kesimpulannya apa dari kerjaan Anda tadi yang ngurusi sampah? Kesimpulan Anda? PDRB dan kepadatan berpengaruh positif signifikan Nah, berarti kalau terhadap kita ingin ngatasi masalah sampah yang masih menumpuk tadi kalau nggak salah 40% nggak keurus ya? Iya kan? Iya ya, kalau nggak Iya, salah tadi ya, Anda iya dari kan datanya. berarti kalau sampai 40% nggak keurus, dia ada di mana? Kalau saya lihat di Jogja ada yang di pinggir jalan kan itu, karena tempat sampah Iya, sudah nggak nampung, kan bahaya sekali kan. Nah, berarti caranya misalkan kita nggak mampu ngurus, berarti menekan apa? Supaya produksi sampah turun harus diapain menurut Anda? Kalau berdasar hasil kerjaan Anda ini loh, analisis Anda itu. Kalau saya belum punya cara mengolah sampah kan, selama ini iya, masih banyak ya. Nah, berarti kan menekan produksi, ya kan? Nah, itu caranya gimana iya. untuk supaya jangan produksi sampahnya tinggi? Harus diapain menurut Anda, berdasar dari kerjaan Anda ini loh ya, jangan yang lainnya. Harus dipilah sedari setiap warganya. Jadi karena Apa kepada coba tingginya X1 Anda X1-nya apa? Anda X1-nya? PDRB, Keduanya? produk domestik regional bruto. Nah, harusnya kalau dari kerjaan Anda ini yang ditekan kan, ini yang menaikkan produksi sampah kan? Iya nggak? Iya, Positif ya hubungannya? iya, Hubungannya iya positif. positif. Berarti yang bikin produksi Iya, sampah gara-gara PDRB dan PD regional. Logis nggak usul Anda kalau ke ini? kepadatan Karena kalau PDRB ditekan, artinya apa? Oh, kita menurunkan kesejahteraannya kan? ekonominya ditekan. Iya, Diturunin kan? Nah, jadi nggak logis kan? iya, Maka artinya kalau kita udah terlanjur makmur, gimana caranya? Maka akhirnya salah satunya apa? Jangan gunakan apa kalau kita minum jangan yang sekali pakai gitu kan. Suruh bawa tumbler gitu kan. iya. Itu salah satu supaya nggak untuk mengurangi sampah. Terus apa? Nah, untuk kalau kita ke warung ya apa, lebih baik makan di situ supaya jangan dibawa pulang kan bawa bungkus kan, ada kreseknya, ada ini nambahin sampah. Ya artinya kan saran karena kalau PDRB sama ini ditekan nggak mungkin. Nah, berarti Anda harusnya nambahkan variabel apa? Adalah cara untuk masalah konsumsi, tapi kan nggak mudah kan itu, Anda dapat datanya kan. Iya, Apakah selama ini kan iya betul. sarannya apa? Kita jangan memproduksi sampah. Ya tadi, kalau bisa makan yang kita bawa ini, ke belanja harus bawa apa, tas sendiri, jangan pakai di situ. Terus yang organik yang mudah diolah dibanding yang enggak misalnya. Nah, tapi kan Anda harusnya dimasukkan ke modelnya lagi, berarti Anda seolah orang yang peduli sampah, maka jangan hanya PDRB sama itu aja, itu penyebab menaikkan produksinya. Tapi bagaimana cara untuk menurunkannya? Menurut Anda variabel apa kira-kira kalau Anda mau nambahkan? Anda sudah punya ide belum? Ini mungkin belanja lingkungan hidup. Jadi Belanja dari lingkungan hidup maksudnya sisi apa? APBN pemerintah yang jadi Apa berarti eh, maksudnya? rancangan dana dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurusi sampah itu dari tiap daerahnya. Ya, itu berarti kalau itu yang
ini kan pengolah sampah kan yang sekarang lagi jadi perhatian. Karena selama ini kan hanya ditumpuk kan di daerah pembuangan sampah akhir. Nanti jadi Iya. tanah kan, jadi tanah terus jadi yaitu kayak deket Gembira Loka itu dulu itu tempat sampah itu. Sekarang diratakan mau jadi apa? Namanya ruko apa-apalah itu. Jadi sebenarnya di bawahnya itu sampah itu yang sudah bertahun-tahun itu ditanggul terus apa itu namanya kan ingin menjadikan daerah yang rendah jadi bisa tinggi kan rata dengan jalan tadinya padahal itu jurang kan. Nah tapi nyari-nyari kayak gitu kan ya nggak mudah kan. Nah lebih baik kan harusnya ada diolah itu. Iya. Jadi maka pada saat yang Anda tertarik sama ini untuk menekannya pakai apa itu. Anda juga boleh untuk nyari ide kayak gitu, ya Anda tadi tanya ke si kira-kira kalau untuk menekan produksi sampah apa yang variabel apa yang sebenarnya sebaiknya ditawarkan. Nah, Anda cari datanya, pendapatnya si ChatGPT bener nggak itu? Misalnya sarannya. Anda kan gunakan belanja lingkungan kan itu. Kan akan lebih konkret misalnya Iya. untuk, nah ini oke coba di produksi sampah coba sarannya apa? Dia nyarakan mudah nggak dicari datanya, maksudnya nanti dikaitkan dengan yang produksi sampah tadi. Dia kayaknya lama berarti bingung gitu kan. Oh, malah apa jawabannya itu? Mungkin kata lain, mungkin kata variabel dia nggak ini bisa juga cara apa yang dapat apa untuk menekan produksi sampah. Kita ingin lagi preventif kan ini, tapi kalau kuratif adalah bagaimana yang sudah terlanjur diolah itu supaya jangan terjadi yang tidak bisa diolah sampai 40% yang nggak keurus itu. Oke, silakan nanti ini karena seakan ini apa suatu proses yang apa sudah jawab belum? Belum ya? Oh, ini sudah ya tadi hari sosial perilaku, konkretnya kayak apa kesadaran semakan. Hanya koneksi internetnya mungkin ya yang lambat ya. Oh, ini yang ramah lingkungan Iya, yang sekarang sepertinya. kan green economy kan. Terus teknologi ini untuk olahnya. Nah, tadi Anda mungkin salah satu yang ini masuk dan nanti suatu saat bisa nggak kita dapat data yang salah satu yang disarankan oleh ChatGPT ini kita cek lagi masukkan ke modelnya. Kalau memang dia signifikan dan menaikkan model jadi R-square-nya tinggi, nggak melanggar banyak asumsi, mungkin bisa kebijakan itu yang dipakai kan. Ternyata pengaruhnya cukup besar itu untuk menekan apa produksi sampah. Gitu. Kalau dari sisi teknologi berarti kan apa menekan kalau ya di samping mengurangi ditambah kalau yang sudah terjadi ya diolah supaya jangan sampai terjadi apa pencemaran lingkungan itu gitu. Ya oke, saya kira makasih sudah ini yang penting untuk apapun yang Anda pilih itu sesuatu yang Anda memang punya empati, concern terhadap permasalahan di sekitar kita lah supaya kuliah kita yuk mikir-mikirin negara walaupun kita belum jadi apa orang yang wajib memikirkan kan. Ya minimal. Nah, sebenarnya kalau hasil-hasil kayak gini bagus bisa kalau yang Anda pintar nulis bisa ditulis di media untuk bahwa berdasar hasil kajian Anda ini ada rekomendasi yang positif daripada sering kita hanya komentar negatif terhadap negara kita lebih baik kan kita memberi apa kontribusi positif kan daripada kita ngikutin tagar lebih baik keluar saja dulu gitu. Lebih baik mari kita atasi bersama yang kita mampu kan. Yang nggak mampu ya udah. Oke, berarti tadi Wildan sudah ada perbaikan koneksi apa sementara ditunda? Mungkin saya akan lanjut dulu ke materi berikutnya. Karena tadi kayaknya habis. Jadi berarti sopo fase nggak ada. Chandra ada nggak tadi? Ada, Prof. Oh ada ya.
Oke, silakan Chandra, mungkin nanti ditambahkan dulu nggak apa-apa. Anda Baik, siap Prof, mau? izin script. Ya, oke, silakan. Ya. Sudah terlihat ya? Oke, silakan ya. Oke, selamat siang menjelang sore, Prof, Gun dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali tugas minggu ketiga. Yang fokusnya nanti akan berfokus pada model regresi data panel dengan metode random effect dan juga menggunakan metode mixed effect. Data yang saya gunakan masih sama, yaitu ingin memprediksi responnya itu adalah tingkat pengangguran terbuka. Saya rasa di Indonesia tingkat pengangguran ini sangat luar biasa ya, karena banyak menjadi permasalahan. Terutama kalau saya lihat di desa-desa begitu banyak yang menganggur dan juga banyak yang bekerja di sektor informal. Bukan berarti sektor informal merupakan sektor yang buruk, tetapi banyak regulasi dari sektor informal yang belum tercover oleh pemerintah. Jadi merupakan kelompok yang masih dikatakan rentan. Jadi kalau melihat dari infografis ini, pekerja informal di Indonesia masih 59,11% dan pekerja formalnya 40,89%. Nah, ini akan saya hubungkan dengan variabel sosial ekonomi dan variabel pendidikan. Jadi saya rasa sebagai mahasiswa kita harus aware dengan masalah pendidikan ini. Apakah sebenarnya pendidikan yang kita tempuh selama ini itu mampu meningkatkan taraf hidup kita atau tidak? Pada kenyataan di Indonesia apakah seperti itu? Nah, ini saya fokus ke Pulau Jawa karena tentu saja apabila saya fokus ke semua pulau datanya kesan baik, jadi saya belum sempat untuk memasukkan semua data di semua pulau. Jadi saat ini masih di Pulau Jawa pada 6 provinsi. Gitu. Data yang diambil dari tahun 2019 sampai 2023. Ini diambil dari BPS yang bisa diklik di sini nanti linknya. Ya, nanti bisa dicari satu persatu, akan ada beberapa data sosial ekonomi dan segala macam. Oke, metodologi sendiri di model efek acak atau random effect model itu hampir mirip dengan model efek tetap, tapi di sini efeknya dianggap sebagai sebuah variabel random yang memiliki distribusi sendiri ya. Berbeda dengan efek tetap yang nanti dianggap sebagai sebuah parameter konstan yang akan diestimasi. Untuk estimasinya akan menggunakan metode GLS. Ini saya ambil dari sebenarnya saya lupa untuk memasukkan referensinya. Saya ambil dari buku longitudinal and panel data, bisa dilihat di sini. Masih ada verifikasi sebentar. Oke. Ya, bukunya diambil dari sini, longitudinal and panel data. Ya, nanti sudah saya rangkum sedemikian hingga. Jadi estimasi dari beta hat itu sama dengan X transpose V inverse X transpose V inverse W. Dan yang mana ini ada matriks covariance dari Galat atau kesalahan yang mana V sama dengan sigma kuadrat nu I plus sigma kuadrat mu Z mu transpose. Untuk model efek campuran ini mengakomodasi juga gabungan dari efek acak dan efek tetap. Jadi untuk efek tetap di matriks desain itu Z dan untuk efek acak matriks desain itu X. Gitu. Yang diestimasi dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Inferensinya nanti akan menggunakan uji likelihood ratio, tapi untuk di Python sendiri saya belum bisa melakukan ini. Kebetulan belum tanya ChatGPT untuk mencoba melakukan ini. Jadi untuk uji hipotesisnya masih menggunakan package yang ada. Gitu. Oke, menuju ke hasil analisisnya. Pertama kita memahami dulu dari apa itu TPT. Jadi TPT itu adalah jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jadi ada kriteria di mana seseorang dapat dikatakan sebagai angkatan kerja atau tidak. Jadi nanti berapa persentase orang angkatan kerja yang memang bekerja itu akan masuk ke dalam TPT. Jadi semakin besar TPT justru semakin besar penganggurannya. Untuk variabel-variabel lainnya itu ada jumlah penduduk, ada tingkat partisipasi angkatan kerja, ada indeks pembangunan manusia, ada harapan lama sekolah, ada angka harapan hidup,
Ada pengeluaran per kapita per bulan, ada rata-rata lama sekolah, dan persentase penduduk miskin. Kita eksplorasi data terlebih dahulu jadi di sini saya sajikan ringkasan statistik deskriptifnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja rata-rata 98,89%. Jadi lumayan tinggi, jadi sekitar hampir 69% masyarakat Indonesia yang sudah sebatasnya bekerja itu masih menganggur. Jadi yang bekerja itu hanya sebesar 31%, 31% yang bekerja. Itu menjadi sebuah fenomena yang luar biasa ya di Indonesia, karena ini nanti akan berpengaruh ke banyak hal seperti kriminalitas. Ya, banyak kejadian kriminal yang saya rasa ketika saya baca berita juga banyak yang alasannya karena ekonomi dan segala macamnya. Jadi saya rasa memang penting bagi kita untuk menganalisis ini. Dan juga ada variabel lainnya, mungkin ini sudah sempat saya bahas di minggu sebelumnya, karena ini masih mengulang untuk analisis matriks korelasi antar variabelnya sebagai berikut. Jadi ada yang masih variabelnya hubungannya linear, ini contohnya rata-rata lama sekolah dan juga indeks pembangunan manusia. Tapi secara kontekstual sendiri, indeks pembangunan manusia itu memang dihitung dengan rata-rata lama sekolah, jadi harusnya masuk akal. Dan untuk analisis kedepannya nanti IPM akan saya hapuskan karena di dalam variabel IPM sudah ada rata-rata lama sekolah. Oke, masuk ke beberapa model. Ini saya sebelum ke random effect, saya coba ulang kembali model efek tetap dan OLS-nya. Dari model OLS ini belum sempat saya masukkan outputnya, tapi nanti akan coba saya masukkan, coba saya review di Google Colab-nya. Oke, kita ke model efek tetap dan model efek acak terlebih dahulu. Di sini ringkasan hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Jadi model efek tetapnya memiliki R-square sebesar 0,56 dan random effect-nya memiliki R-square 0,75. Meskipun demikian, untuk variabel TPAK ini masih seirama, jadi masih berhubungan negatif. Jumlah penduduk masih belum positif dan kuda yang signifikan. Untuk persentase penduduk miskin berhubungan negatif, yang random effect tidak signifikan tapi Lorentz effect signifikan. Dan ya ini saya rasa tidak realistis ya, karena semakin banyak penduduk miskin justru di sini malah TPT semakin berkurang, jadi dari nilai negatif ini. Untuk rata-rata lama sekolah ini masih berhubungan positif dan kuda signifikan, yang saya rasa juga masih tidak masuk akal, karena di sini berarti justru semakin lama orang bersekolah malah semakin banyak pengangguran. Apakah ini berarti memang kondisinya seperti itu, atau mungkin bisa saja dengan menambahkan variabel lain seperti variabel pendidikan atau menambahkan interaksi antar itu? Apakah memang benar bahwa pendidikan di Indonesia sudah ideal atau tidak? Untuk pengeluaran per kapita per bulan ini terdapat perbedaan. Jadi di fixed effect dia positif, tapi di random effect dia negatif. Ini saya rasa lebih masuk akal negatif, karena semakin banyak seseorang memiliki pengeluaran, artinya semakin adanya pendapatan yang ada untuk, jadi daya konsumsi masyarakat meningkat begitu. Daya konsumsi meningkat tentunya diiringi dengan pendapatan yang mencukupi juga. Untuk umur harapan hidup ya ini juga berbeda tanda, untuk fixed effect negatif, untuk random effect positif. Dan fixed effect dan keduanya signifikan meskipun berbeda tanda. Untuk harapan lama sekolah keduanya sama tanda, yaitu negatif, tetapi yang random effect tidak signifikan dan yang fixed effect signifikan. Saya rasa ini sudah lumayan masuk akal, meskipun harapan lama sekolah dan rata lama sekolah berbeda, dan saya rasa interpretasi antara keduanya cukup ya. Mungkin ini bisa menjadi kajian lebih lanjut untuk menentukan variabel dan memilih variabel mana saja yang sebaiknya saya pakai mungkin di minggu selanjutnya atau lagi. Ya, dari nilai R-square, REM lebih baik karena berdasarkan nilai R-square-nya lebih tinggi, yaitu 0,75 dibandingkan dengan R-square pada fixed effect 0,56. Kemudian kita menuju ke model efek campuran. Efek campurannya nanti akan belum sempat saya masukkan, tapi oke. Saya kesini dulu, Google Colab-nya dulu. Di 3 di model put OLS ini TPAK negatif, jumlah penduduk positif, PPM negatif, RLS positif. Jadi masih ada yang tidak sesuai sama seperti yang jadi RLS rata-rata lama sekolah memang kebanyakan model masih positif. Untuk R-square dari ini 0,50 dari OLS biasa. Untuk fixed effect ini masih ada yang salah, tadi 0,92, tapi
Sebentar. Sepertinya ada yang salah karena tiba-tiba menjadi 0,92 setelah saya run ulang. Oke. Mungkin saya nanti coba cek lagi. Oh, time effect-nya. Nah, jadi untuk panel OLS justru yang paling bagus tanpa time effect dan juga entity effect ini penemuan yang baru saya coba tadi. Gitu. Untuk random effect model di sini lebih baik 0,75 untuk R-square between-nya 0,93, within-nya 0,005, sangat kecil untuk within-nya, dan untuk overall-nya 0,91. Ini sempat coba saya hapus beberapa variabel yang tidak signifikan dan hasilnya hanya meningkat 0,01 begitu. Untuk mix effect-nya ini karena saya rasa saya belum memiliki literatur yang saya belum banyak membaca terkait bagaimana saya mendefinisikan random effect-nya nanti di sini. Jadi saya masukkan semuanya dalam random effect dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini terdapat covariance antar beberapa variabel juga. Dan didapatkan nilai R-square sebesar 0,64. Jadi masih di bawah dari random effect model. Oke. Sekarang menuju ke uji Lagrange multiplier untuk mengecek apakah sebaiknya menggunakan model random effect atau menggunakan model OLS. Di sini tidak ada, kemudian kan tidak ada library di Python, jadi saya cari referensi, ada yang menuliskan di sini. Ini ditulis secara N-nya secara manual, T-nya manual, D-nya itu Kronecker product dari matriks vektor 1 yang panjangnya N, terus ada ya ini dan segala macamnya. Ini didapatkan nilai chi-square 305 dan p-value-nya 0,00 dan H0-nya itu tidak ada random effect. Jadi di sini terdapat random effect. Jadi random effect lebih bagus daripada model OLS. Kemudian untuk uji Hausmann juga tidak ada langsung sintaksnya dari library dari Python. Jadi harus satu persatu. Ini saya ambil dari referensi yang sama. Cuma saya belum mengecek kembali apakah referensi ini terpercaya atau tidak. Seharusnya terpercaya. Nah, didapatkan p-value 0,00, jadi fixed effect model itu lebih baik di sini. Walaupun R-square-nya lebih kecil, tapi nilai dari uji Hausmann ini mengatakan bahwa random fixed effect model itu lebih baik. Gitu. Kemudian kita uji diagnostik. Ya, uji Hausmann kurang dari 0,05, uji LM kurang dari 0,05. Jadi random effect lebih bagus daripada OLS, tetapi fixed effect lebih bagus daripada random effect. Kita bandingkan materi evaluasi antara semua model, OLS, fixed effect, random effect, dan mixed effect, dan ternyata yang paling bagus memang random effect. Meskipun di sini terdapat ketidaksinkronan antara hasil Lagrange multiplier ini. Hasil uji Hausmann ini. Untuk uji diagnostik, kita melihat dari semuanya, dari model mix effect dan juga random effect, karena yang fixed effect sudah saya review kemarin di minggu lalu. Jadi untuk random effect, batas errornya tidak normal, dapat autokorelasi, dan heteroskedastisitas tadi sintaksnya masih error. Kebetulan karena ini terintegrasi dengan package yang berbeda dengan regresi OLS biasa, jadi uji Bush-Pagan tidak bisa langsung mengambil modelnya. Jadi kebetulan saya tadi tanya ChatGPT sebentar untuk rumusnya, dan saya meminta ini rumusnya, saya meminta buatkan fungsi secara manual, dan didapatkan hasil bahwa residualnya bersifat heteroskedastik gitu. Jadi ini belum sempat saya benar. Heteroskedastisitas ada. Untuk mixed effect normalitasnya normal, autokorelasi ada, dan heteroskedastisitas ada. Jadi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas masih ada pada data. Ini masih sama seperti yang fixed effect pada minggu lalu. Jadi saya belum menemukan cara untuk mengatasi kedua ini dengan misalnya mengganti random effect dan mixed effect-nya. Nah, kesimpulannya berarti bagaimana cara pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. Jadi ini ada meningkatkan keterampilan kerja melalui meningkatkan partisipasi angkatan kerja karena tadi signifikan dan juga berhubungan negatif. Kemudian untuk memperluas kesempatan tenaga kerja juga, dan yang terakhir mungkin kita juga bisa mempertimbangkan perbedaan karakteristik regional. Dan dalam beberapa analisis yang saya dapatkan dari data yang mirip-mirip seperti ini, memang datanya ini biasanya dianalisis dengan menggunakan
model yang geographically weighted begitu. Jadi tapi karena saya belum belajar GWPR, jadi saya belum bisa menganalisa di sini begitu. Kebetulan saya cuma punya data longitude koordinatnya, jadi sebenarnya tinggal mengaplikasikan GWPR. Saya pernah menganalisis ini di data KP, tetapi saya pakainya jadi unsur waktunya tidak saya masukkan ke dalam model panel, tapi saya anggap sebagai pembobot yang sama seperti geografi. Jadi strata dari waktunya sama seperti geografi, saya anggap begitu. Jadi nanti namanya GTWR, jadi Geographically and Temporally Weighted Regression. Itu jadi ya mungkin kurang lebih sekian saja dari saya. Saya kembalikan ke Oke, makasih. Jadi memang apa ya tadi ada beberapa tetap mesti ada hal yang belum apa pas kan ya, karena memang mengurusi data itu enggak mudah. Yang penting target hari ini kan kita ngurusi bagaimana moga-moga random effect lebih baik daripada big effect lah. Karena kan kalau berdasar dari yang kita pelajari ini, sambil sekalian saya share screen ya, karena mungkin sementara udah cukup untuk presentasi. Jadi makasih untuk Chandra. Nah, dari saya kan kita coba ikuti alur berpikir buku ini adalah kemarin kan kita sudah ya jadi di apa big effect, bagaimana kita random effect. Kalau melihat dia ditaruh di belakangnya diharapkan apa mesti big effect udahlah selama ini padahal belum tentu kita harus menganggap apa tadi yang parameter apa itu yang apa itu dianggap sebagai sesuatu yang fix kan. Ternyata mungkin perlu kita. Nah, tadi ada beberapa yang bisa menaikkan apa tadi R-square-nya ya, walaupun mungkin beberapa asumsi karena pada saat masuk random effect jadi ada asumsi terkait parameternya kan, itu yang harus normal juga kan, itu kalau nanti diestimasi juga yang variansi konstannya. Jadi semakin kita nambah ini ya nanti semakin persyaratan jadi akan tambah kadang kan gitu. Nah, inilah yang saya harapkan Anda bisa menikmati perjalanan namanya modeling ya. Jadi dari kita baru masuk minggu ketiga, kita sudah melihat trend observe, sekarang kita akan masuk ke bagaimana mulai untuk melakukan prediksi, walaupun tadi sudah melihat apa yang signifikan, terus bagaimana konteks untuk ke Bayesian inverse-nya itu. Nah, ini untuk apa dari bisa juga besok Anda mengganti apa data atau tetap itu, tapi Anda coba mulai ditambahkan bagaimana kalau saya ingin melakukan prediksi misalnya gitu. Oke, jadi untuk di bab 4 ini jadi apa tadi sebenarnya sudah coba ini kalau saya langsung mungkin saya compile dulu aja biar nggak ada resiko. Jadi mungkin usahakan Anda tidak harus semua mungkin detail yang berakibat, jadi mungkin Anda membutuhkan oh ya, Anda sudah tahu juga kan bagaimana kalau ingin membuat rumus ngetik latex juga minta bantuan ChatGPT supaya cepat itu. Itu juga membantu. Jadi kemarin kan kita sudah ya di sini untuk nah, sekarang kita akan melihat mulai salah satunya adalah kita yang melakukan prediksi. Oh, ini ada yang nanti kita juga mungkin akan gunakan mix effect model. Terus kita kadang membutuhkan akhirnya ini yang shrinkage estimator. Mungkin sering ada disebut sebagai regression. Kadang tadi ada yang sudah sempat lihat ada kemungkinan yang kombinasi antara lokal dan global effect. Terus akhirnya kita ingin mencoba membuat mesti arah akhir dari suatu, kalau kita ini kan mesti ingin melakukan suatu prediksi, dan akhirnya kalau konteksnya time itu kan kita ingin melihat bagaimana respon di masa depan, atau ini konteks ini yang forecasting. Kalau dalam cross sectional kan kita hanya bicara hanya prediksi kan. Dengan prediktornya itu ada saat kita gunakan data panel ada aspek time-nya, kadang kita ingin lihat bagaimana ke depan. Ya contohnya tadi yang sahabat ya yang urusan sampah tadi, kalau kemarin sudah nggak ke proses 40%, nah kalau tetap aja ini nggak ada perubahan apa-apa, besok masih naik, yang nggak diproses lebih banyak lagi, kita nggak membayangkan.
akan sampah ada di mana-mana yang akan berdampak ke mengganggu kesehatan kan bisa seperti itu. Tadi yang pengangguran ini mungkin barusan Anda kemarin di televisi kan lihat kan di Solo itu Sritek di likuidasi langsung 10 ribuan itu di PHK. Bukan dampaknya nggak terhadap yang di PHK oke 10.000, tapi di sebelah itu ada tukang apa yang jualan apa ikut kena dampak, yang punya kos-kosan kena dampak, yang cuma penitipan motor pun kena dampak. Jadi banyak orang akan kehilangan income-nya. Dan inilah rangkaian-rangkaian yang kadang dari suatu kejadian. Nah, makanya tadi kayak siapa Anda sempat bilang, ini kalau pengangguran tinggi akan berakibat ada kriminalitas. Dan Anda boleh juga akhirnya ingin melihat ke sana gitu. Bahwa oh iya benar gak ini bahaya sekali ini kalau dibiarkan karena kriminalitas jadi meningkat pesat kan misalnya. Karena semua orang ya kan ingin untuk makan aja susah, saya harus berbuat kriminal untuk bisa makan itu. Mau tidak mau jadi akhirnya dia melakukan itu. Karena mungkin nyari kerjaan untuk makan aja sudah susah misalnya kayak. Nah, silakan Anda pada saat untuk melihat. Nah, tidak konteks tadi secara ini tapi bisa juga kita future-nya kayak apa nih kalau dibiarkan misalnya. Nah, salah satunya nanti kalau kita punya dulu namanya BLUE ya kalau untuk estimator ya, Best Linear Unbiased estimator. Kalau konteks prediktor juga ada di sini istilah dengan cara kita. Jadi di statistik memang kita hanya mampunya meminimalkan errornya, kesalahannya, mungkin menolkan ya sesuatu yang sulit kan. Jadi kita hanya bisa menekan itu, maka akhirnya kita hanya dapat sering ini kan sebagai best unbiased best linear unbiased predictor untuk konteks prediksi ya. Terus untuk versi yang klasikal yang mengandalkan ke setting frequencies, maka bisa juga kita mengarah ke Bayesian predictor ya. Saya nggak tahu mungkin di Starbucks kadang kita dapatlah sedikit tentang si Bayesian itu. Karena di Bayesian dari kita nambahkan ada keberadaan si prior-nya itu. Nah, bagaimana di konteks kita main data panel, kita harus berurusan juga nambahkan aspek ke Bayesian-nya gitu. Nah, akhirnya pada saat ini kita akan membedakan mana yang namanya estimator, prediktor, saya kira sudah tahu. Dan masalah satu yang sebenarnya jadi ini kan kita ingin dapat dietopi. Nah, bentuk fungsionalnya inilah yang jadi kerjaannya. Maka di buku statistical learning kan urusan mencari FOP ini atau dietopi ini adalah sering dikenal sebagai statistical learning. Terserah kita mau bentuk fungsionalnya kayak apa, mau linear, non-linear, non-parametrik, mau parametrik, atau menggunakan suatu tool yang lebih kini seperti di konteks di machine learning mungkin ada ingin sebenarnya. Nah, akhirnya orang-orang statistik mengibarkan istilah statistical learning adalah karena kita berurusan dengan adanya fenomena mengestimate suatu fungsi yang akhirnya kita arahnya untuk membuat prediksi itu. Nah, salah satu yang mungkin kita kenal di metode statistik mungkin ya ada kenal analisis variansi ya, biasanya kita asumsinya ini normal, alfanya suatu besaran biasa, hanya yang random ini, maka kita punya prediksinya untuk membandingkan antar grupnya. Bagaimana pada saat kita mulai berbicara yang ke arah sedikitnya dalam bentuk umumnya, jadi kita nambahkan tidak ada teror dengan theta topi yang naik metodenya. Nah, inilah mulai ada yang ini kan sebagai prior mean atau overall mean-nya, targetnya, dan kita tambahkan yang estimatornya itu. Kompromikan di sini kan masih. Ya kita dapat estimator baru gitu. Sebagai singkat estimator. Salah satu yang ini nama yang menemukannya untuk konteks di high dimensional regression, nanti pada saat kita masuk regression, dimensi sudah makin tinggi. Ini ada Stein estimator atau saja James Stein estimator. Dalam konteks regresi nanti ada kita punya regression itu. Nah, ini maksud saya ini bisa juga yang beberapa ini kan nggak mungkin di kuliah ini kita bahas semua, nanti salah satunya Anda bisa pada saatnya Anda skripsi belum punya topik bisa saja berangkat dari sini. Saya lebih senang kadang bimbing skripsi adalah orang yang inspirasinya dari kuliah, jadi kuliahnya kayak nggak ada jauh sama sekali dari yang dipakai untuk skripsinya. Jadi skripsi kayak nggak nyambung dengan apa yang sudah diambil. Itu kan seperti kayak sia-sia kita melalui perjalanan panjang hampir 120 SKS apa 130 SKS kan itu.
Nah, makanya nih, saya kan ada sesuatu yang kadang Anda oke, ingin dari ini kita ingin mengembang lebih jauh, bisa naik jadi untuk konteks ke skripsi. Nah, pada saat ini tadi kalau saya sudah ada yang masuk ke sini pecah dapat tadi yang sudah menggunakan yang adanya mix tadi sudah kan, jadi ada sama efek-efeknya. Maka untuk ini kita buat prediksi secara lebih detailnya nanti saya akan di bukunya ini untuk rumus-rumusnya. Dan makanya nanti kalau Anda ada yang langsung dengan bantuan tadi saya sempat bikin ininya enggak sih? Kalau labnya kayaknya saya tak di mana. Sengaja kemarin sempat nyoba. Oke lah nanti nggak apa udah. Kalau ada saya kira saya lihat dengan sudah kemampuan searchingnya Anda kayaknya sudah nggak ada problem walaupun buku ini tanpa tanpa bahasa pemrograman kan ya. Jadi yang mau R boleh, Python juga boleh itu. Nah, ini salah satu yang dalam konteks tadi kan secara umum, kalau ini jadi kita miliki estimator yang mencoba dari kasus di ini ya, dengan gunakan yang sedikit estimator itu. Nah, nanti Anda kalau memang mencoba dengan data ini dulu, hitung-hitungannya benar enggak, lah ini nanti Anda dapat programnya mungkin dari tadi MetaPlot itu enggak masalah. Pada saatnya Anda dengan data sendiri, ini kan data sedikit, jadi kalau ngitung sendiri pun mudah kan, pakai rumus yang di atas ini. Dirakit sendiri pun bisa lah di ini. Ini tentang pendekatan analisis regresi untuk analisis variansi sebenarnya kan ini bahasa ini ya. Jadi kita analisis variansi. Nah, dapat base prediktornya ini untuk yang GLS-nya di M alpha adalah rumusnya di 4.3 itu. Nah, inilah didapat yang namanya jadi base linear unbiased predictor. Jadi antara MLGS dengan yang Y-bar-nya. Dapat Y-bar baru yang namanya si nya ini. Oke, ini adalah kita kembali masih yang base linear predictornya. Untuk yang mix linear model, dapat jadi ada BGLS-nya yang sudah ada. Kalau yang B Delta GLS kan hanya B, ada external post X invest, external post Y kan. Sekarang ada tambahan keberadaan si V-nya ini. Nah, B-bootnya adalah diperoleh melalui ini di persamaan 4.7 itu. Nah, memang di sini dia penting dijelaskan agak lebih detail. Kalau Anda misalnya juga ingin mendapat SBT, misalnya kita ingin kayak apa sih menderivasinya ini dapatnya misalnya. Ini kan proses menggunakan yang aljabar matriks kan untuk dapat ini. Nah, sekarang ini yang kita masuk ke yang 1B random effect untuk ANOVA model. Jadi sekarang si tadi kan alfa dianggap alfa biasa, sekarang dianggap sebagai random nggak, jadi punya variansi alfa. Ya mirip kayak tadi yang waktu kita kan ada alfanya dianggap suatu konstanta, sekarang dia merupakan jadi mempunyai varian kan itu. Ya sekali lagi kalau Anda sudah dapat misalnya tadi berupa paketnya, kalau mau mencoba merakit sendiri ya juga silakan, teman di sini operasinya matriks ya yang banyak dipakai ini untuk di dalamnya sini. Ini yang tadi yang mix model ada Z ada X ini.
Ini kalau di kasusnya ya, kalau mau nyoba ini ya silakan, kalau nyari sendiri ya nggak apa-apa. Terus tentang residualnya, nah sering konteks prediksi future apa observation kan semacam kayak forecast. Jadi ini kan kita ingin lihat pada posisi TI plus L, kita ingin lihat apa LD time. Jadi kalau misalnya itu harian, L-nya satu hari gitu. Nah, inilah yang tadi yang konteks kalau sudah ke arah future sering kita sebut sebagai forecast kan itu. Nanti kita menggunakan apa model yang kita ini kan, jadi ada tambahan. Kalau tadi hanya sekarang sampai ada plus L-nya karena kita ingin lihat L lead time ke depan itu. Nah, ini salah satu yang untuk konteks apa gunakan yang sudah apa yang di time series kan ada kita autoregresif ya. Jadi kita ngelihat YT-1 mempengaruhi ke YT, ini adalah AR1 ya. Saya kira Anda sudah ingat bagaimana bekerja dengan AR1 gitu. Ini tentang forecasting Wisconsin load threshold. Mungkin ya kita nggak usah inilah, ini kan tentang load train, nanti enggak. Carilah data lain yang penting untuk, kalau tadi yang bisa sampah, bagaimana kita untuk melihat L, apakah mau bulanan, mau kalau tahunan, apa yang terjadi. Sebenarnya kita lihat, saya lihat sih kalau tiap minggu aja kadang sudah, saya kalau melewati tempat pembuangan sampah sementara aja sudah sedih, kadang beberapa sudah nggak muat, ada di luar kan. Jadi menyebabkan sudah masalah. Nah itu mungkin minggu depannya lagi kayak apa kira-kira kalau dibiarkan itu. Ini kan urusan apa, sales lotre mungkin nggak usah lah dipakai. Anda mungkin yang penting inspirasinya aja Anda bisa pakai di sini. Nah, sering dalam konteks kalau apa namanya, kalau di Indonesia ada namanya Pak, untuk training dan atau modeling dan untuk testing. Kalau di saya ada istilah in sample sama out sample. Jadi sampel dibagi dua, in sample dan out sample. Nanti in sample untuk modelingnya, out sample untuk mengecek tadi ya akurasi prediksinya. Itu silakan Anda mulai nanti mencoba punya data dibagi dua, sampelnya satu untuk in sample untuk modelnya dan sisanya untuk dipakai untuk out sample. Ini untuk apa? Kalau di sini berapa ini dari 40 berapa ini 35 sama sisanya 5 berapa ini yang dipakai untuk di kembali yang lotre lagi yang dipakai saya. Nah, untuk out sample-nya ini kalau tadi gunakan AIC ya untuk gradient. Saya sekarang untuk saya menggunakan yang MAE untuk ukur akurasinya. Tadi kan 5 Pak yang dipakai satu sama. Makanya dengan L1 sampai L5. Tadi kan kita ingin lihat ininya 5, ada kalau kita ingin melihat apa bagaimana kinerja out sample, maka kita bisa lihatnya gunakan di sini diukurnya dengan MA. Dan juga kita pakai ada MAPE. Nah, kalau sudah forecast berarti betul-betul yang di sananya memang nggak ada Bapak, saya ingin bagaimana lanjutannya ini. Nah, ini nanti depannya. Dan ada beberapa di time series kadang kita malah dapat apa berupa interval kan itu. Video antara sekian sampai sekian, batas bawah, batas atasnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita ingin gunakan apa Bayesian model atau pendekatan Bayesiannya ini juga ide berapa non linear tak model.
Ini kalau ingin lihat di bukunya Gelman tahun 2004. Jadi karena hierarki jadi ada 2 stage. Ini yang pertama ini. Terus dianggap ini alfa distribusi normal, minnya mu alfa, valensinya D. Betanya distribusi normal juga, minnya mu beta dan sigma beta. Nah, inilah yang ada 2 hierarki. Jadi pertama menganggap ini kalau kita memandang secara masih fix semua konstan kan ini, tapi pada saat di sini sekarang kita akan memandang dia adalah normal, betanya juga normal. Nah, ini konstruksi dalam notasi matriksnya, jadi normalnya sekarang jadi lebih rame ya, alfa, beta, alfanya ini yang atas, mu beta, berarti diasumsikan di sini kalau kita lihat ini 0, berarti antara alfa, beta tidak ada masalah, tapi yang di sini antara dengan yang lainnya kayaknya ada korelasinya kan itu tapi dengan asumsi sini antara alfa, beta tidak ada hubungan ya, jadi ini ini ekspektasinya, ini variansinya. Nah, inilah hasilnya estimasinya ya ya Anda kalau ingin menderivasi ini ya boleh ya. Jadi ini kan nanti dapat yang seperti kalau kita menyelesaikan di OLS itu kan juga bisa diperoleh nanti hasilnya ini. Untuk dapatkan yang pada saat dianggap mu alfanya adalah 0, kita dapat A-nya ini. Nah, inilah pada saat sigma beta tadi yang kalau ini mendekati 0, maka Anda bisa lihat bahwa estimator yang melalui ini akan sama saja dengan BGLS itu. Nanti Anda boleh cek kalau nilai ini makin kecil ya ini kan di bawah menuju 0. Jadi artinya kan kita sebenarnya ingin mengestimate ekspektasi estimator beta ini melalui BGLS-nya bisa dalam keadaan ininya adalah mendekati. Ini yang tadi ya kembali kasus yang pada saat ANOVA-nya random ini, jadi betanya normal, alfanya normal. Jadi selalu sini variansinya konstan semua ya asumsinya itu. Beta atau B. Ini saya nggak tahu kalau kalian di teori Anda kalau yang ngambil minat aktuaria kalau yang itu pemodelan teori resiko PTRA 1, PTRA 2 itu kalau Anda ambil mata kuliah di yang minatnya aktuaria itu. Nanti belajar tentang credibility teori itu. Nah, ini kan kaitannya ke konteks di aktuaria ini. Ya kalau nggak sampai sini ya nggak apa-apa kalau yang memang ini kayaknya kemarin ada yang dari aktuaria ya yang ikut panel ya, benar ya? Tanda, halo? Seingat saya kemarin ada apa statistik semua ya? Oh statistik semua, oh yang di ekonometrik malah yang kemarin ada yang dari aktuaria, malah yang ini malah nggak ada ini. Oh ini statistik semua ini, jadi nggak. Padahal di sini sebenarnya salah satunya dalam konteks untuk mendapatkan premi baru, kita melihat eksperimen klaimnya, melihat dari out premium. Jadi ini kan mungkin kemarin sering Anda dengar kan bahwa BPJS akan dinaikkan gara-gara mulai defisit. Mungkin selama ini premi yang masuk dengan klaimnya sudah jauh lebih besar. Ini klaimnya, jadi muka premi yang lama perlu di-adjust ini dengan premi yang baru. Maka lihatlah yang lama ditambah klaim experience-nya. Nah, inilah salah satu IDK yang mirip tadi melakukan shrinkage di sini. Nah, ini gunakan sering parameter disebut sebagai credibility factor.
Kalau misalnya ternyata nilai ini 0, apa sih apa yang bacanya, maka sama saja premi yang baru sama dengan premi yang lama. Jadi ada persen dari yang lama ditambah 20 dari yang ini menghasilkan premi yang baru. Gitu. Ini kebetulan statistik semua ya, nggak ada yang dari. Kalau misalnya ada juga satu yang minat ilmu aktuaria, silakan aja bisa apa? Ya ini ya sementara kalau memang nggak terlalu minat ya bisa jaga untuk pengetahuan aja. Tapi kalau yang ambil PTRA 1, PTRA 2 kayaknya akan ketemu tentang credibility theory itu. Ini untuk modelingnya itu. Ini credibility making, ini Bullman-Strom ini ya itu. Terus regression modelnya. Ya kalau ada yang mau minat atau ingin ini sebagai apa? Negative factor and prediction of claim-nya. Ini menarik ini kalau yang minat ke aktuaria ini bisa dipakai untuk ya topik skripsi lah itu. Baik sampai sini nih kalau ingin lihat apa detailnya tadi ya tentang bloop ya. Ini prosesi mendapatkan formulanya. Ini exercise teori. Ini kalau yang mau ada ini ya. Ini yang empiricalnya ya tadi yang. Jadi ini menarik buku ini karena ada kajian teoritiknya ya lumayan sampai ke. Nah minggu depan kita akan mencoba ke tadi sudah ada hierarki ya tempat yang saya nanti ya intinya untuk melengkapi pada saat kita berurusan dengan data panel intinya lah itu. Jadi saya lagi jadi ada nikmati aja apa dari yang di ini semampu yang Anda bisa lakukan. Sekali lagi diskusi dengan ChatGPT itu penting sekali untuk kepentingan tadi Anda. Misalnya saya nggak tahu mungkin coba saya akan tanya ke salah satu coba Anda yang tadi kayaknya mengeluarkan rumus kayaknya Chandra ya? Iya Chandra ya? Iya. Halo Iya Chandra? betul. Iya. Iya, Pak. Apa langsung minta bantuan ChatGPT untuk mengetikkan rumus? Iya, tadi minta di lateksnya dari ChatGPT. Oke, ya berarti artinya kalau janganlah ngetik sendiri itu capek itu. Jadi Iya kayak tadi betul. misalnya mau ini, betul. Maka saya ada yang masih, wah ya jadi nggak, padahal sebenarnya sekarang kita bisa minta misalnya kita ada rumus apa kita ingin masukin ke metodologi. Ngomong aja saya ingin masukin apa tadi model yang apa mix error. Udah di ini aja nanti dia akan bikinkan lateknya kan. Jadi kalau tadi minta code, kita bisa juga minta apa? Lateknya kan. Berarti sudah menggunakan itu ya? Sudah. Berarti Sudah. artinya saya nggak bayangin Anda harus kelelahan gitu loh. Karena ada yang masih berpikirnya tradisional banget, jadi nganggap semua dilakukan dengan cara-cara yang ini akan melelahkan sekali itu. Karena apa yang bisa kita minta bantuan mesin, kenapa nggak mesin yang suruh melakukan? Jadi kita tinggal urusannya apa tadi, mengolah ide kita, ditantangan ke sana, nyoba tadi beberapa. Maka pada saat Anda ingin lebih cepat kesimpulannya, karena yang saya coba harapkan adalah justru bagaimana menggunakan semua. Jadi bahasa teori dan komputasi dan ChatGPT-nya untuk menganalisis data-data yang kompleks tadi ya, karena data panel kan tidak sederhana kan itu. Dan saya malah ingin lebih cepat mendapatkan tadi mana-mana yang asumsi dilanggar. Tadi ada kata-kata normal, variansi kontan, wah itu mesti banyak dilanggar. Kemungkinan dipenuhi susah. Nah, kalau pada saat misalnya kita untuk ujinya pakai apa ya, tanyakan aja untuk uji ini gunakan data terus minta link e-book-nya ya supaya Anda bisa baca, lihat betul di bukunya, oh ya benar pakai itu gitu. Jadi kita akan lebih yakin lah itu. Nah, itu lebih baik pada saat Anda kerja langsung di sebelahnya ini kan ada si ChatGPT. Selama ini nggak tahu, Anda sudah nyoba dengan Gemini ya? Sudah nyoba belum? Gemini punyanya Google itu. Ada yang sudah nyoba? Sudah, tapi tidak sebaik ChatGPT sih, sepengalaman saya. Oh, makanya berarti padahal
kalau saya lihat di collab-nya, kadang Gemini muncul juga itu di rekomendasi. Karena collab kan punyanya Google kan itu. Gemini punyanya Google, maunya orang yang kerja di collab ya pakainya Gemini gitu. Tapi ternyata ChatGPT kayaknya lebih duluan dia ininya, dan semakin banyak yang pakai secara global, maka akibatnya apa? Lebih cepat pinter kan dia itu. Kalau jarang dipakai kan nggak pinter-pinter, itu kayak otak kita lah, kalau yang sering dipakai ya lama-lama jadi tambah pinter kan, tapi kalau jarang dipakai ya jadi nggak berkembang maksimal itu. Ini saya malah pertama itu yang orang yang menggunakan branching process untuk yang mungkin pernah saya ceritakan juga tentang pertumbuhan sel otak itu. Maka golden age-nya adalah usia balita katanya. Maka itu gizi harus bagus banget supaya maksimal. Nah, usia Anda ini sel otak masih bertambah, jadi Anda nggak usah khawatir menggunakan masker. Kalau saya sudah tinggal mempertahankan, tapi sudah nggak nambah gitu. Kalau saya nggak pernah pakai, lama-lama sel otak saya berkurang itu. Itu yang namanya jadi pikun besoknya itu kan. Makanya saya harus mempertahankan supaya selalu saya pakai, supaya ya walaupun ada hal yang baru kadang saya juga agak susah, tapi dengan ada teman saya jadi lumayan lah, tidak separah kalau saya baca buku tanpa ada teman gitu kan. Jadi cepat kan kita indikannya. Nah, Anda makanya nanti manfaatkan semaksimal mungkin itu, karena yang penting bagaimana Anda dari step by step ini belajar tentang data panel ini, dari mulai big effect, random effect, terus sampai akhirnya hari ini kita web prediction sampai ke konteks Bayesian-nya tadi kan. Kalau Bayesian kan kita mengestimate suatu parameter kan, jadi ekspektasi bersyarat dari Y-nya kan, itu konsep Bayesian estimator kan. Nah tadi ternyata itu convert juga ke yang PGLS-nya pada saat kondisi tertentu. Nah Anda mungkin nggak harus, kalau memang ingin menikmati prosesi StatMat-nya ya silahkan, nggak apa-apa. Tadi di appendix-nya, tapi kalau memang mungkin enggak, ya yang penting saya ingin Anda menikmati proses analisis datanya itu. Supaya Anda mempunyai gambaran pada saat kenapa sih jadi kita untuk data panel harus ada alat khusus. Selama ini kan kita ada time-nya pun tetap pakai cross-sectional data itu. Kadang kalau yang senang time series, yang time saja mengabaikan aspek cross-section-nya. Orang-orang yang tipe senang cross-section mengabaikan aspek time-nya. Nah, inilah yang kalau nggak salah si siapa? Chandra ya sempat nyebut tentang geologi backdate ya, kalau salah ya, Chandra ya tadi ya. Iya. Iya, betul. Yang aspek spasial. Iya kan? Iya, betul. Jadi sekarang ada time, ada cross-section, sekarang juga ada ini yang sekarang juga lumayan banyak. Saya indikan adalah ke aspek ada bobot geografisnya, lokasinya itu. Jadi kayak terkait sampah, tentang curah hujan, kadang kita akan merasakan kan di sana hujannya sudah lebat, mungkin di kita enggak, di antar. Nah, saya kira aspek geografis mulai, tapi di sini kita enggak tahu, kalau di kuliah enggak tahu ya, mungkin suatu saat sebenarnya perlulah diturunkan itu, mungkin mata kuliah pilihan atau kapita selekta lah nanti karena supaya kita punya wawasan lebih luas pada saat ini. Geografis juga, walaupun sementara kalau di-handle di lewat data panel kan dianggap sebagai aspek cross section-nya kan itu. Di sementara ini belum dikasih bobot dari sisi geografisnya belum. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, karena ini puasa ya, kita nggak sampai tapi yang penting seakan ini bisa untuk nanti nunggu buka lah gitu kalau yang puasa. Untuk persensi sudah semua belum ya? Yang hadir ya? Sudah ya? Apa ada yang belum? Kayaknya bagaimana hilang. Dan itu tadi sama. Ya sebenarnya seperti Fahmi yang sekarang harus magang, nanti malah pas di magangnya kalau memang harus berurusan dengan data time series, ada prosesnya, ada data panelnya, bisa dipakai untuk kepentingan. Jadi memang tadi minta izin untuk nggak bisa ini karena hari pertama, tapi tadi tetap bisa ikut kuliah melalui rekamannya. Nanti setelah, tapi saya rekam pas ujian masih bisa ikut.
Karena nanti mungkin saya lebih senang ujiannya yang terbuka, nanti ya kesepakatan aja nanti kalau Anda memang jadi tetap masih bisa diikuti jarak jauh, tapi yang penting di situ adalah tantangannya kecepatan Anda menyelesaikan masalah yang saya berikan. Maka gunakanlah semua yang Anda miliki di sini, teknologi terkininya, kecepatannya, maka koneksi internet harus dijaga baik ya. Tadi kalau Wildan kan ngalami kan, kalau jadi ini malah kelihatannya Wildan sudah hilang ini karena sudah koneksi internetnya enggak. Ini kalau kemarin saya ada Maza yang ngomong kalau ingin dapat koneksi internet cepat, Anda tahu di mana? Tapi jangan tergoda tempatnya ya, karena itu tempat game center katanya wifi-nya ngebut banget katanya. Itu kemarin kalau udah berapa kali gini, tapi ya kan di sebelahnya ada orang main game malah nanti tertarik main game gitu. Karena mereka memang biasanya koneksinya yang kecepatannya tinggi. Tapi malah nanti tergoda main game, malah jadi akhirnya nggak jadi belajar malah itu. Tapi ada yang kemarin saya, Pak, saya kalau ada problem itu, karena ini kan komputasi cloud juga membutuhkan koneksi internet kan itu. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Ada yang tanyakan? Untuk minggu depan kita ke yang multi level tadi ya, multi level model itu. Oke, kalau sudah nggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Saya tutup.